Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara login ke aplikasi ChatGPT hingga dengan fitur-fiturnya. Pertama-tama masuk ke aplikasi ChatGPT atau melalui web. Kemudian klik login jika sudah memiliki akun. Setelah itu, masukkan email atau akun Google Anda. Kemudian masukkan sandi. Di sini saya memasukkan sandi karena menggunakan aplikasi premium. Selanjutnya pilih menu workspace jika ada. Kemudian jika tidak terdapat pilihan menu workspace, maka pilih menu akun pribadi. Nah, beginilah tampilan utama pada saat masuk ke aplikasi ChatGPT. Selanjutnya, pengguna dapat mengetik pertanyaan pada kolom chat. Misalnya, apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Selain fitur kolom chat, di sini ChatGPT juga memiliki fitur percakapan suara. Dengan fitur ini, pengguna dapat berbicara langsung kepada ChatGPT melalui mikrofon tanpa harus mengetik pertanyaan. Selanjutnya, pada bagian atas terdapat fitur pemilihan model ChatGPT. Beberapa pilihan yang terlihat yaitu yang pertama fitur auto. Sistem akan otomatis memilih model terbaik untuk menjawab pertanyaan pengguna. Yang kedua, fitur instan 5.3, model yang menjawab pertanyaan dengan sangat cepat. Fitur yang ketiga, Thinking 5.4, model yang berpikir lebih lama untuk menghasilkan jawaban yang lebih lengkap dan lebih akurat. Fitur Pro 5.4, model dengan kemampuan lebih tinggi yang biasanya digunakan untuk analisis yang lebih kompleks atau penelitian. Fitur-fitur ini digunakan agar pengguna bisa menyesuaikan kecepatan dan kualitas jawaban yang diinginkan. Selanjutnya terdapat tombol tambah atau tombol plus di pojok kiri bawah yang berisi beberapa fitur tambahan. Yang pertama, fitur tambah foto. Fitur ini digunakan untuk mengunggah gambar agar dapat dianalisis atau dijelaskan oleh ChatGPT. Kemudian yang kedua, fitur ambil foto digunakan untuk mengambil gambar langsung dari kamera. Kemudian yang ketiga, fitur tambah file. Fitur ini digunakan untuk mengunggah dokumen atau file, misalnya PDF. Nah, dari file PDF ini yang sudah pengguna kirim, ChatGPT bisa langsung menganalisisnya. Selanjutnya ada fitur buat gambar. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat gambar menggunakan kecerdasan buatan. Contohnya, membuat ilustrasi dan membuat desain sederhana. Kemudian fitur selanjutnya ada riset dalam. Fitur ini digunakan untuk melakukan pencarian atau analisis yang lebih mendalam terhadap suatu topik. Fitur ini biasanya menghasilkan jawaban yang lebih lengkap dan detail. Selanjutnya fitur pencarian web. Fitur ini memungkinkan ChatGPT untuk mencari informasi terbaru dari internet. Dengan fitur ini, jawaban yang diberikan bisa lebih update dan sesuai dengan informasi terkini. Kemudian ada menu lainnya. Pada menu lainnya terdapat beberapa fitur tambahan seperti studi dan belajar. Nah, fitur ini digunakan untuk membantu pengguna dalam belajar, memahami materi, dan membuat latihan soal. Kemudian ada fitur mode agen, fitur yang memungkinkan ChatGPT membantu menyelesaikan tugas secara lebih otomatis. Selanjutnya ada fitur kanvas. Fitur ini digunakan untuk menulis, mengedit, atau mengembangkan teks secara lebih terstruktur. Kemudian ada fitur kuis. Fitur ini digunakan untuk membuat soal latihan atau kuis untuk belajar. Selain itu, terdapat juga fitur pada sidebar atau menu di samping. Di bagian kiri layar terdapat beberapa menu utama. Yang pertama, obrolan baru. Nah, fitur ini digunakan untuk memulai percakapan baru dengan ChatGPT. Kemudian ada cari obrolan, yang dimana cari obrolan ini memudahkan pengguna untuk mencari percakapan lama. Kemudian ada fitur gambar. Fitur ini digunakan untuk membuat atau mengelola gambar yang dihasilkan AI. Kemudian ada aplikasi. Fitur ini menampilkan berbagai alat tambahan yang dapat digunakan dalam ChatGPT. Kemudian ada Codex, yang dimana fitur ini membantu menulis atau memahami kode pemrograman. Kemudian ada GPT, menu untuk mengakses atau membuat GPT khusus sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada fitur proyek. Fitur ini digunakan untuk mengelola pekerjaan atau tugas dalam satu proyek tertentu.